Shalom Bapak dan Ibu Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memulai saat teduh pada pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Izinkan saya untuk membagikan sedikit dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini adalah penuh urapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama buka di Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke awal dari ayat 1, dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Ini adalah kisah seorang Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara, yang dimana ia mengungkapkan bahwa Roh Tuhan ada padanya, Tuhan mengurapi Nabi Yesaya, dan bahkan Tuhan mengutus Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga sedang kita alami hari-hari ini, Saudara. Bagaimana kita sedang berada di era Pentakosta ketiga, di mana Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang terjadi di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali lagi di ayat tadi 1-3, saya akan membagi pengutusan Tuhan menjadi dua bagian.
Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 1 dan 2, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan, menghibur semua orang yang berkabung. Kita tahu saudara bahwa pada zaman ini Nabi Yesaya begitu berjuang dengan luar biasa, begitu bekerja keras menghadapi berbagai pencobaan ketika dia menginjil dan memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Begitu besar perjuangannya Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, apa aplikasinya bagi kehidupan kita saudara? Kita tahu pada zaman ini kita diperlengkapi dengan media sosial dan teknologi yang luar biasa canggihnya, seperti media komunikasi WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah saudara, apalagi di era pandemi ini kita sulit untuk bertemu orang lain, untuk memberitakan firman Tuhan secara langsung saudara. Begitu luar biasa sosial media dampaknya bagi zaman ini saudara. Kalau saudara teringat akan orang-orang di sekitar saudara yang mungkin sudah lama tidak ke gereja, sudah lama jauh dari Tuhan, sudah lama bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan saudara juga. Saudara, mari saya ajak saudara setelah 1 Teduh Pagi hari ini, saudara bisa WhatsApp orang tersebut atau menghubungi orang tersebut, tanyakan kabarnya, bagaimana kehidupannya dia sekarang, apakah masih sering ke gereja atau masih sering beribadah. Kalau memang sudah lama tidak beribadah, saudara bisa mengajak untuk ibadah online maupun onsite saudara. Jadi yang pertama, kita harus ada bagi generasi ini saudara. Kita harus pasang badan untuk jadi berkat buat generasi ini saudara. Kita harus peduli saudara dengan generasi ini saudara. Kita harus menaruh perhatian kepada mereka yang sudah lama mungkin jauh dari Tuhan saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, mari kita baca di ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian bagi ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini juga tidak kalah penting saudara. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah lingkungan kita? Apakah kita sudah menjadi berkat buat lingkungan kita saudara? Kembali lagi di zaman modern ini, kita mungkin yang masih muda terutama, atau bahkan mungkin yang sudah 40 ke atas pun punya sosial media Bapak Ibu Saudara, seperti Facebook, Instagram. Nah, apakah kita sudah menjadi berkat melalui sosial media kita saudara? Apakah yang kita posting di Instagram, yang di Facebook, itu sudah menjadi berkat buat teman-teman kita di Facebook, untuk followers kita di Instagram Bapak Ibu Saudara? Karena sosial media sendiri adalah jendela dunia yang mendeskripsikan identitas kita saudara di mata dunia. Saya sendiri sebagai seorang pemusik, saya juga beberapa kali posting di sosial media saya beberapa postingan konten-konten musik-musik atau lagu-lagu rohani, yang saya percaya bahwa postingan-postingan saya tersebut akan Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran, untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, kita harus jadi berkat melalui kehidupan kita saudara. Kita harus jadi berkat melalui media sosial kita saudara, bagi orang lain. Kita harus jadi berkat, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, orang yang penuh dengan urapan Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu saudara. Pertanyaannya adalah sekarang, maukah kita mengaktifkan urapan Tuhan tersebut, urapan yang sudah Tuhan curahkan bagi hidup kita saudara, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Di era Pentakosta ketiga ini, mari saudara, saya mengajak kita semua untuk mengaktifkan urapan Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi
setiap kita Bapak Ibu Saudara dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan menjadi saksi Kristus di zaman ini. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh sama-sama belajar Tuhan Yesus. Untuk Tuhan ingatkan kami Tuhan Yesus, untuk ada Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengaktifkan urapan Tuhan itu Tuhan Yesus. Kalau Engkau boleh mengutus Nabi Yesaya Tuhan, Kau juga mengutus kami ya Tuhan Yesus. Kau utus kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan Yesus untuk jadi berkat Tuhan Yesus. Melalui apapun yang kami kerjakan Tuhan, untuk setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa, pimpin kami terus Tuhan Yesus sepanjang hari ini Tuhan. Untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan pagi sampai malam hari nanti Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Hari